kita berdiskusi, kemudian itu kita akan praktekkan tentu di dalam pelayanan kita masing-masing, gitu ya. Jadi kita sifatnya bisa saling memberi masukan. Saya tahu kita adalah pelayan-pelayan yang aktif. Saya boleh tanya, ada yang melayani secara khusus untuk orang-orang sakit di sini? Ada? Sebelum pandemi saya, Pak. Bukan khusus, Pak. Memang timnya ada kita untuk ke rumah Di sakit waktu tuh sebelum ada. pandemi Putus-putus ya. memang Saya saya masuk. matikan kamera ya supaya bisa suaranya bisa. Ini karena ada WA ini. Saya jelas nggak, Pak, suaranya, Sebentar. Pak? Ini kedengaran nggak, Pak? Nah, itu sudah kedengaran. Udah ya, Saya Pak? izin matikan kamera ya. Oke, Pak. Pak, sorry sebelumnya Pak, tapi sinyal Bapak di saya warna putih Pak, itu harusnya tandanya oke sih Pak, tapi nggak tahu ya. Enggak, bagus kok, Pak. Iya, Bagus ya. Di ya saya dong, bagus, Pak. sinyal Mungkin Bapak putih kalau di aku. laptop saya yang karena lagi buka WA web. Oke, jadi ada yang melayani untuk pelayanan secara khusus orang sakit? Ada, Pak. Siapa? Bu, Iya, saya tapi bersama tim, Pak. tim ya. Iya. Oke, yang lain satu Saya, orang Pak. aja ya. Saya, Pak. Sebentar, coba kita pakai galeri. Saya juga Pak, tapi Oh, umum Pak Elman juga ya? all Pak, Oh, semuanya. all in Pak. Ada yang memang spesifik khusus, misalnya tim untuk mengunjungi pelayanan rutin di rumah sakit? Iya rangkap Nah, juga. Pak, itu biasanya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, Pak. 2 Memang minggu sudah sekali. dijadwal, Pak. Dan di rumah Oke, sakit itu kita sudah ada apa, Pak, namanya gitu loh. Jadi masuk itu udah orang udah kenal gitu. baik, baik. Jadi memang Pastoral 2 adalah praktek-praktek dari ya jenis-jenis pelayanan yang dilakukan dalam pengembalaan, dalam pastoral ya. Jadi pelayanan untuk orang sakit, untuk berduka, karena ini kan yang paling banyak ya, paling banyak bisa dikatakan ya selain ibadah itu sendiri, pelayanan ke yang kita biasa sebut dengan pelayanan jemaat biasanya adalah mengunjungi atau berdoa bagi orang sakit ya. Sepanjang tahun ya, sepanjang bulan, sepanjang minggu biasanya ada saja yang mengalami sakit ya, dan itu perlu dikunjungi. Dan nanti saya akan tambahkan di bagian akhir itu tentang depresi ya, salah satu bahan yang saya dapatkan tentang bagaimana pelayanan kepada orang yang mengalami tekanan. Depresi itu pun secara spesifik ke orang yang mengalami depresi dengan spesifikasi tertentu, karena kan untuk sakit depresi ini kan berbagai macam ya, berbagai macam depresi yang bisa kita temui. Nah, jadi kita perlu lebih spesifik tentunya. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana menangani depresi dengan satu jenis yang disebut sebagai melankolik ya, atau salah satu jenis depresi lah begitu ya. Oke, saya akan share bahan aja PowerPoint-nya. Sebentar saya lihat dulu di manakah PowerPoint itu. Sebentar. Hmm.
Ya, ini dia ya. Oke, bentar lagi dia muncul di grup. Sorry, dia lama ya. Sudah ada di grup ya. Sudah ada yang bisa share screen? Bisa Pak, tunggu sebentar. Jadi dalam pastoral kepada orang sakit ini, kita akan melihat beberapa sub bahasan ya. Yang pertama, situasi-situasi yang dialami oleh orang sakit. Lalu kunjungan kepada orang sakit. Kemudian berkaitan dengan percakapan dan doa kepada orang sakit. Berikut adalah beberapa persoalan serius yang biasa menjadi pertanyaan atau pergumulan dari orang yang sakit, yaitu hubungannya Allah dengan sakit atau Allah dengan penyakit, dan hubungannya dengan dosa dan penyakit, gitu ya. Dan yang bagian terakhir adalah penderita depresi. Oke ya, sudah ada di grup. Next, coba. Jadi nggak apa-apa kita berdiskusi ya. Kita lihat dulu pertama-tama tentang situasi orang sakit. Jadi begini, pelayanan pastoral orang sakit di sini yang dimaksud tentunya adalah sakit secara fisik. Ya, jadi memang kita akan fokus orang-orang tentu yang menderita sakit secara fisik. Ya, misalnya tiba-tiba jemaat itu mengalami usus buntu atau penyakit yang cukup kronis, misalnya mengalami sakit TBC atau mengalami sakit misalnya kanker ya, yang atau mungkin juga penyakit-penyakit seperti misalnya penyakit-penyakit yang cukup serius, kira-kira begitu ya. Walaupun kita tentu tidak menampik bahwa setiap penyakit itu ada hubungannya secara psikis ya, tetapi yang kita sasar di sini adalah tentu orang-orang yang mengalami penyakit secara badania ya, atau secara fisik. Nah, kita sepakat bahwa beberapa ahli, orang-orang yang berpengalaman, pastor-pastor yang berpengalaman, untuk dapat melayani orang sakit dengan baik, kita perlu mengetahui situasi orang sakit tersebut, ya. Kalau dalam buku ini yang menjadi satu pedoman yang saya bahas, Abineno, Dr. C.H. Abineno, dia mengatakan bahwa ada dua macam situasi, ya, yang dihadapi oleh orang sakit, ya. Jadi untuk bisa melayani mereka dengan baik, kita mesti tahu situasinya orang itu. Situasi itu bisa dibedakan antara atau bisa dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Kelompok yang pertama atau situasi yang dimaksud adalah situasi lahiria atau situasi di mana tempat dan lingkungan orang sakit itu berada. Ya. Apakah dia di keluarga atau dia tinggal di mungkin di kos tempatnya sendiri, ya. Jauh dari keluarga, apakah dia dirawat di rumah atau dia di rumah sakit, ya kan tentu berbeda. Dan situasi yang kedua yang dimaksud untuk kita ketahui tentu adalah situasi batinia. Kalau tadi lebih ke arah lingkungan, ini tentu situasi pribadi ya, atau keadaan yang pasien atau yang si sakit itu. Next. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang perlu menjadi pertimbangan sebelum atau katakanlah dalam pelayanan pastoral kepada orang sakit, kita harus ketahui dulu situasi lahiria dari orang itu.
Ada dua kemungkinan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemungkinan adalah orang sakit itu dirawat di rumah atau mungkin dia sudah dirawat di rumah sakit. Ada yang dalam waktu yang singkat, tetapi ada juga yang cukup atau dalam waktu yang lama atau berulang-ulang, gitu ya. Nah, tentu mengunjungi dan melayani orang sakit di rumah biasanya itu lebih banyak keuntungannya, ya. Karena apa? Mungkin karena memang juga rata-rata yang dirawat di rumah tentu tidak terlalu parah. Dan kalau di rumah dia merasa lebih nyaman gitu ya. Apalagi kalau dikunjungi oleh pendeta atau katakanlah tim pelayanan pastoral. Karena dia senang dikunjungi, ya kan? Karena di rumahnya sendiri. Jadi ada keuntungan. Apalagi ada keuntungan lainnya. Kalau dia dirawat di rumah, kita akan mengadakan kontak bukan cuma dengan orang sakit itu, tetapi seisi keluarganya, ya. Apalagi mungkin kalau dia tinggal di keluarga yang besar, di situ mungkin ada suami, istri, ada anak, mungkin ada mertua di situ, ya, atau ada ipar tinggal di situ. Itu tentu situasi-situasi yang cukup menguntungkan. Walaupun ada juga kelemahan. Pastor atau pelayan orang sakit, pastoral untuk orang sakit tidak bisa membuat satu percakapan yang lebih spesifik, ya, atau lebih pribadi. Sebab kalau di rumah nggak mungkin kita suruh orang-orang di rumah untuk pergi dulu, ya, kami mau layani dulu yang sakit, ya. Dia mau pergi kemana, itulah rumahnya. Berbeda mungkin dengan rumah sakit, ya kan? Jadi keadaan-keadaan ini perlu kita pertimbangkan dan kita perhitungkan untuk kita layani orang sakit, ya. Memang sekalian kalau di rumah kita bisa lebih banyak waktu, biasanya waktunya lebih panjang karena rumah sendiri. Nanti kita lihat kalau rumah sakit ada kendala-kendala dari waktu. Karena biasanya kita hanya disediakan waktu yang cukup terbatas. Walaupun kita bisa lakukan beberapa kali, tapi tentunya dengan waktu yang cukup terbatas. Ya kan? Coba kita lihat situasi berikutnya. Nah, kita lagi membahas tentang di rumah atau di rumah sakit ya. Mengunjungi melayani orang sakit di rumah sakit, kalau tadi di rumah ya ada keuntungan-keuntungan memang lebih banyak walaupun tetap ada kelemahan. Tetapi kalau dirawat di rumah sakit ada banyak juga kesulitan-kesulitan tersendiri. Yang penting kita dalam pelayanan pastoral, saya ingatkan sekali lagi, kita harus menggunakan ya kesempatan melayani pasien, dimanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Ya, jadi ini kan dalam teori dan untuk kita praktekkan. Kita harus mempersiapkan. Jadi kalau di rumah mungkin kita masih bisa adjust karena waktunya cukup panjang. Tapi kalau di rumah sakit benar-benar kita harus susun strategi dulu supaya jangan waktunya habis karena biasanya kan untuk kunjungan, betul ya. Dan tentunya kita harus taat kepada peraturan-peraturan rumah sakit, ya, atau peraturan-peraturan tempat di mana orang sakit itu berada. Bisa saja kan orang sakit itu berada di kami tentu kita bisa share pengalaman-pengalaman ya. Kami juga beberapa kali misalnya melayani orang yang tinggal di kos-kosan yang petak-petakan begitu ya. Tentunya kita waktunya sangat terbatas dan kita juga harus ya menghargai privasi dari lingkungan di situ ya. Jadi kita jangan petantang-petenteng melabrak atau melanggar aturan. Tetapi intinya di situ adalah kita harus berani dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kebutuhan orang sakit tidak sama. Nah, ini juga kita tentu berdiskusi di sini ya. Ada yang membutuhkan percakapan saja sebenarnya kan. Karena dia lebih ke arah merasa kesepian.
atau merasa bimbang. Jadi dia membutuhkan orang-orang itu bisa bercakap-cakap dengan dia. Bercakap-cakap aja udah senang, gitu ya. Tetapi ingat ya, pelayanan orang sakit selalu dan harus doa. Berdoa itu jadi tidak boleh dilupakan. Jadi kayak dalam ibadah itu ya ada pujiannya ya. Dan pelayanan itu harus benar-benar dilakukan. Nah, ada pula yang hanya membutuhkan bimbingan karena dia mengalami krisis kepercayaannya. Dia mulai ragu-ragu, dia nggak yakin, dan dia mengalami ketakutan ya dengan penyakit yang dia derita. Ada pula yang membutuhkan penghiburan karena dia susah kalau sakit ini. Dia merasa tidak bisa membantu, tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia sepertinya tidak mendapatkan jalan keluar. Ya, oke. Mungkin kalau dari sini ada yang mau tambahkan kebutuhan-kebutuhan orang yang sakit? Ya, jadi nanti boleh Bapak Ibu tambahkan di catatan ya, dan kita akan tentu menyempurnakan ya. Bahan atau materi ini. Kalau saya berpikir, ini kan memang saya tentu ambil ringkas dari buku-buku ya. Nah, saya mesti tambahkan sebenarnya di sini. Ada kebutuhan orang sakit adalah dukungan secara finansial. Betul ya? Dia butuh uang, butuh gizi, butuh dukungan, supporting. Jadi ini sebenarnya bagian dari pelayanan pastoral kepada orang sakit, ya. Jadi ada banyak gereja gagal memenuhi kebutuhan kepada orang sakit karena mungkin gagal melihat sisi yang praktis ini. Memberikan supporting biasanya sebelum pulang kasih envelope ya. Saya suka bilang envelope. Kasih amplop. Karena justru dengan dia merasa didukung, dia merasa diperhatikan dan dia bisa mengalami pemulihan dengan cepat. Ya. Nah, pastor di sini atau pelayan, katakanlah pastoral untuk orang sakit harus berhikmat untuk dapat memenuhinya. Ya. Jadi kebutuhan juga di rumah sakit, selain tentu uang tadi ya, dia juga ada keuntungan juga untuk melayani, berdoa, dan melayani juga orang-orang yang ada dalam kamar yang sama. Jadi kita punya pengalaman kan, kalau dia nginap di satu lokasi yang sama, maka orang-orang tersebut akan mendengar doa kita. Dan tentu akan sangat membutuhkan juga perhatian kita. Ya, jadi ini kan praktik ya. Kita juga jangan acu tak acu, misalnya di kamar kelas 1 biasanya 2 pasien. Belum ada penunggunya atau pengantarnya. Jadi praktisnya adalah kita harus memperhatikan situasi tadi kan lahiria sama lahiria ini kita harus memperhatikan lokasi ya, tempat dia ada di situ. Kita juga harus hormat ya, paling tidak permisi ya, supaya di satu ruangan itu menjadi senang dan kita boleh menjalankan tugas pelayanan kita dengan maksimal. Ya kan? Dan tentu tujuan kita bisa melayani orang yang sakit, kalau di rumah sakit di sini, sekaligus mungkin dengan pasien yang ada di sampingnya. Kadang-kadang dalam pengalaman kita, orang-orang yang berbeda keyakinan pun ya, justru kalau kita punya sikap ya, sopan santun yang baik, dia
senang juga waktu kita doakan. Jadi kita sudah bisa mencapai juga dua tujuan, melayani orang pasien yang kita tuju atau jemaat kita, tapi juga kita melayani justru mendapatkan bonus bisa melayani orang lain, apalagi orang yang tidak seiman. Tentu kita masuk dalam satu memenuhi atau mengaplikasikan amanat agung untuk melayani orang lain. Oke, dari situasi ini ada yang mau sharing? Mungkin ada kebutuhan yang saya masih luput dan kita bisa diskusikan di sini. Saya persilakan kalau ada yang mau tambahkan atau mau menyampaikan sesuatu. Ini kita lagi bicara tentang situasi lahiriah, ya, tempat, lokasi di mana orang itu sakit itu berada. Oh ya, ada satu juga yang saya nggak singgung di sini. Kadang-kadang ada orang sakit yang dirawat bukan di rumahnya, tetapi di rumah saudaranya. Ya, nah ini penting sekali juga untuk kita tahu, paling tidak jadi wawasan kita. Kadang-kadang ada misalnya orang dari kampung, dia berobat ke Jakarta, dia nginap di rumah saudara, dan kita dipanggil untuk melayani orang tersebut. Ya, jadi situasi ini juga penting untuk kita perhitungkan dan kita bisa layani. Ya, yang paling penting di sini tentu ini masuk dalam rangka persiapan, ya, untuk pelayanan pastoral karena memperhatikan keadaan situasi. Ini yang dinamakan situasi. Baik, ada yang mau tambahkan? Apa cukup? Dari sini? Pak. Silakan. Pak. Ya, jelas Pak suaranya Pak. Jelas. Oke. Mungkin ini menurut pengalaman saya. Ada yang orang sakit tuh yang bertahun-tahun Pak, itu juga mungkin beda Pak perlakuannya gitu. Jadi kalau sakit di rumah sakit atau sakit di rumah itu akan berbeda kita melayaninya dengan orang yang sakit, misalkan sakit stroke. Stroke itu sampai 4 tahun 5 tahun nggak sembuh-sembuh, itu berbeda Pak pelayanannya gitu. Ya, makasih Pak, masukan itu aja Pak. Baik, ya itu memang mungkin sudah masuk di kategori cacat ya, sudah katakanlah ada keterbatasan begitu ya, yang sudah menahun, yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu memang ciri khasnya adalah kita itu harus sabar dan tough ya, kuat gitu ya, melayani orang begitu ya. Jangan mudah menyerah karena memang nggak gampang. Oke. Ya Pak, mau tambah dikit Pak? Ya silakan Bu. Ya, kalau dasar dari pengalaman saya juga Pak gitu, baik yang di rumah maupun di rumah sakit itu Pak, memang betul selain keterbatasan waktu di rumah sakit itu, tidak semua pasien itu langsung bisa dilayani Pak. Jadi ketika kita masuk itu, mungkin mereka itu kan ada yang kecewa, ada yang Pak, rasa putus asa gitu kan, kenapa terus harus seperti ini gitu kan. Ya. Nah itu betul-betul kami mengadakan pendekatan khusus gitu Pak, untuk mengambil hatinya seperti apa. Nah itu kita kalau doa itu Pak memang tidak hanya bawa diri, enggak Pak, tapi kita membawakan sesuatu yang membuat mereka itu senang Pak. Selain tadi amplop itu, karena kan memang dari gereja itu sudah disiapkan dari tim kan. Nah kita bawa buah atau makanan itu nanti ada, karena sudah ditentukan beberapa pasien ya, misalnya satu hari itu 10 gitu. Artinya kita bawa sesuatu itu Pak. Nah ketika kita masuk, dia melihat kita itu, kita nggak langsung ini Bu atau Pak, ini
makanan untuk Bapak Ibu, nanti Ibu atau Bapak bisa makan atau tidak, kita tanya dulu dokter. Oh, dia senang Pak itu. Mereka mulai senang gitu kan. Nah, mulai menangis. Ada yang menangis Pak, menangis gitu kan, menangis terus curhat. Jadi di sini kita pentingnya juga itu mendengarkan dulu dia gitu loh. Ya. Mendengarkan dulu dia unek-uneknya seperti apa, walaupun dia sakit kan. Ternyata orang sakit itu dia butuh didengerin gitu loh. Butuh dia butuh teman ngobrol, butuh unek-uneknya apa gitu loh. Kenapa saya seperti ini saya seperti ini, keluarga saya, suami itu seperti ini. Jadi kita mendengar dulu gitu Pak. Setelah dia udah selesai bicara gitu, baru kita, oh iya Bu, nggak apa-apa. Ibu mau nggak didoain? Kita doain Ibu, Bapak gitu. Dengan senang hati, dia bilang. Dengan senang hati baru kita berdoa. Kemudian setelah itu nanti dia merasa lega Pak, dia bilang. Lalu dia bilang, bisa nggak besok atau minggu berapa hari lagi datang doain saya, gitu Pak. Jadi memang benar-benar pasien itu juga membutuhkan perhatian penuh gitu loh. Kita bisa mendengarkan apa yang mereka unek-unek mereka gitu loh. Nah itu aja sih Pak. Bisa Pak, boleh tambahin dikit Pak. Silakan Pak. Yang juga yang saya alami Pak tidak jauh beda dengan teman-teman ya, mirip-mirip ya. Tapi ada satu hal mungkin yang agak unik, mungkin tadi belum tersampaikan. Pada waktu mengunjungi orang sakit kan ada yang punya di kamar kelas mungkin sendiri aja ya, satu orang atau di VIP, itu nggak ada masalah Pak. Tapi kadang-kala ada standar yang 4-5 orang ya, hanya batasan gordeng ya, kita kadang-kala kalau kita sampai 3 orang apalagi banyak, kita juga harus hati-hati, waspada, jangan sampai pasien yang lain di bed yang lain terganggu. Ya. Kita usahakan banget ngomong setenang mungkin ya. Boleh juga nanya ke pasiennya juga, kita tanya yang sebelahnya agama apa. Kalau dia bilang agama Kristen, nah itu salah satu poin buat kita Pak. Nah, sebelahnya lagi agama apa, mungkin Katolik, kita ada poin lagi buat kita, bukan apa-apa. Setelah kita ngobrol mendoakan yang pasien kita bisa datangi yang sebelah Pak. Ya, kalau dia belum tidur kita bisa tegur, sakit apa, kita doakan lagi Pak. Ya. Malah sebelah lagi ada Pak, kita doakan lagi. Jadi pernah saya alami 5 orang dalam satu kamar, 3 orang yang Kristiani dan yang lainnya agama yang berbeda. Nah, jadi sekaligus kita menghibur yang 3 itu. Jadi dari 1 bisa dapat 3 kita Pak. Ya. Akhirnya kita tanya keluarganya udah datang belum? Apalagi kalau yang sebelah bilang, waduh udah lama nggak datang, keluarga saya bla bla. Wah, itu langsung kita terus memberikan penghiburan. Dan selanjutnya yang demikian yang tadi juga. Nah, kita bagi kalau 3 orang yang satu ke bed yang satu. Jadi sekali jalan 3 jiwa bisa kita hibur gitu loh Pak. Nah, itu yang saya alami. Jadi kita harus jeli juga. Tentunya ya kita jaga etika dengan tata krama, dengan suara yang tidak terlampau keras. Tapi itu membuat kita bersemangat. Kalau kita angkat sedikit pujian dengan suara kecil aja supaya kedengaran sebelah nggak begitu kita ragu-ragu Pak. Nah, dan itu sangat-sangat efektif dan mungkin itu sangat baik. Jadi menambah, malahan ya ada juga jiwa yang udah lama nggak ke gereja, ya dengan jalan demikian ada yang ngunjungin dia. Nah, jadi ada poin-poin tambahan buat kita yang mengunjungi gitu loh Pak. Itu aja saya tambahkan. Makasih Pak. Oke, baik. Ya memang kelihatan memang Bapak Ibu beberapa sudah sangat paham sekali pelayanan ini ya. Tapi tentu yang lain akan menambah wawasan ya. Ya sebelum saya bicara ke depan bagaimana percakapan sudah disinggung tadi karena memang sudah sangat menguasai ya. Gak apa-apa dan memang ini baik. Yang penting semua kita dalam kelas ini bisa mendapatkan wawasan ya. Yang pertama kita harus
menguasai atau mempertimbangkan situasi ya lahiria. Nah, makanya seperti yang Pak Elman tambahkan tadi, kalau kita mempersiapkan buah, misalnya kita siapkan ekstra. Karena kalau kita sudah tahu kita akan kunjungi bangsal atau kelas 3. Oh, pasti ini banyak pasien yang lain. Nah, kita sudah siapkan. Nah, itu kan dalam rangka pelayanan pastoral kepada orang sakit yang efektif dan efisien. Dan perhatikan style kita harus baik, rapi, dan sopan gitu ya. Dan kita menjaga sekali tata krama karena demi untuk tujuan tentu pelayanan kita. Ya, tetapi tetap kita harus percaya diri. Karena jangan sampai misalnya tetangga kita lihat, wah dia berjilbab, kita mau nyanyi, Tuhan suruh nyanyi. Nah, ini nanti saya sampaikan ya. Apa sih intinya pelayanan pastoral kepada orang sakit? Jadi jangan sampai Tuhan sudah minta kita nyanyi, ya kan? Karena kita melihat juga situasi, wah ini kayaknya nggak memungkinkan ini. Jadi kita takut. Padahal mungkin dengan kita angkat satu pujian, kadang-kadang kan penginjilan nggak perlu dengan, dan memang orang sakit ya, tidak untuk kita ajak diskusi teologi yang dalam. Justru mungkin hanya dengan nyanyian pendek, ya kan? Engkaulah kekuatanku. Nah itu mungkin orang yang ya tentu yang kita tuju akan mendapatkan kekuatan, tapi mungkin saja orang yang di samping itu dibangkitkan semangatnya. Ya, jadi kita harus tetap percaya diri, nyanyi, doa. Makanya kadang memang, nah ini memang kadang-kadang jadi ekstrim ya, tetapi nah ini nanti kita akan lihat apa sih. Yang penting kita melayani seperti apa yang Tuhan mau. Karena begini ya, dulu ya saya dibesarkan di satu keluarga Pentakosta. Ya. Dulu tahun-tahun berapa tuh? 70, 80. Wah, pendeta Pentakosta kalau berdoa, satu rumah sakit dengar. Tetapi mereka percaya diri. Jadi ada keyakinan begitu. Dan banyak orang bukan merasa terganggu tetapi respect. Ya. Tetapi sekali lagi ini butuh tuntunan Roh Kudus, butuh hikmat. Ya, kita tetap harus juga seperti yang Pak Elman sampaikan, kita juga harus tetap menjaga apa yang juga diawali dalam pelajaran ini, situasi yang harus kita tetap pertimbangkan. Tetapi nanti intinya sebenarnya pelayanan pastoral untuk orang sakit itu adalah apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi dia. Ya. Makanya itu sudah sempat juga disinggung oleh Bu Astrid, mendengar. Jadi pertama-tama mendengar dari Tuhan. Kedua, mendengar orang sakit itu. Jadi melibatkan mendengar Tuhan untuk tuntunan itu sangat penting. Pertama-tama dia seolah-olah jadi orang ketiga. Kita, pasien, Tuhan. Tetapi sebenarnya yang utama, dia, Tuhan. Karena yang akan menuntun dan memampukan kita melayani, ya kan? Dengan karunia-karunia kesembuhan, karunia-karunia marifat, hikmat, kata-kata penghiburan, itu Tuhan sendiri, Roh Kudus. Kadang-kadang seperti Yesus, orang buta. Ya kan? Contoh, diludahin, diusap di mata. Wah, mungkin kalau kita, waduh, ini jorok. Tetapi itu memberikan kepada kita bahwa ada pelayanan orang sakit yang pertama adalah tuntunan Tuhan. Ya kan? Jadi bukan sekedar, ya memang orang sakit harus layani. Jadi benar-benar minta doa. Jadi kalau tim, kita doa. Mau mengunjungi orang sakit, nggak sembarang. Jadi memang mempersiapkan. Sebab kadang-kadang ada Tuhan, ya kayak itu, Tuhan
beri tuntunan-tuntunan khusus. Misalnya Tuhan, kita nggak siap, Tuhan. Di samping dia ada yang perlu dilayani. Atau kakaknya yang menjaga dia memiliki kepahitan. Justru kita sementara berdoa bagi yang sakit, tujuan Tuhan ingin menyembuhkan penjaganya. Nah, ini kan penting sekali jadi bukan sekedar pastoral melayani orang sakit. Nah, kita belajar juga sebagai orang-orang Pentakosta, insan Pentakosta, kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, oke, kita lanjut dulu. Karena itu semua aspek akan dibahas di sini. Lanjut. Tadi kan situasi lahiriah. Nah, sekarang situasi batiniah. Ya, tadi sudah sempat juga disinggung oleh Bu Astrid ya. Kita mesti memperhitungkan juga suasana batiniah. Ya. Tentu kalau berbicara suasana batiniah, kita bisa jelaskan secara medis maupun secara teologis. Ya mungkin batiniah kalau medis, misalnya kalau orang sakit lebih ke arah sakit jiwa atau lebih ke arah sakit fisik, kan itu berbeda secara medis. Secara teologis, alkitabiah dan sebagainya. Yang paling utama kita tahu bahwa orang yang sakit, dia punya pemahaman begini. Dia itu dibuat menjadi pasif atau barangkali lebih baik dibuat menjadi non-aktif. Dia dibuat merasa tidak berdaya begitu ya. Apalagi dia dirawat di rumah sakit, ada waktu-waktu di mana dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia merasa bahwa dia dengan cara tertentu diikat ya atau dibatasi untuk waktu-waktu tertentu, atau sedikit ada juga punya banyak harapan, tetapi ada juga yang sedikit harapan dia merasa akan sembuh. Ada juga yang mengalami kesulitan secara fisik ya, tetapi ada juga yang bukan cuma fisik tapi juga secara psikis. Ada orang begitu sakit dia sangat, seperti Ibu Astrid bilang, dia sangat tertekan. Bahkan ada mau melayani doa dia tolak. Karena dia sangat kayak sangat tertekan begitu ya. Tidak ingin diganggu. Dia mungkin merasa marah dengan Tuhan atau merasa marah dengan keadaan. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kita harus memperhatikan juga suasana batiniah. Jangan sampai kalau dia menolak, lalu kita mulai tengking. Dalam nama Yesus, iblis keluar. Padahal itu sebenarnya suasana batiniah. Ya, orang sakit memang kadang-kadang nggak bisa ya kita harus punya hikmat, gitu. Misalnya yang sakit bapaknya, atau opungnya, atau kakeknya yang misalnya masih punya kepercayaan lain gitu ya. Nah, kita harus memperhitungkan suasana batin itu. Coba lanjut. Nah, pastor atau tim pastoral dalam pelayanannya lebih banyak berhadapan dengan kenyataan subjektif dari si pasien daripada realitas yang sebenarnya atau objektif. Dikasih contoh begini. Kadang-kadang kita melayani pasien-pasien yang kurang serius sebenarnya menderita. Artinya maksudnya begini, penderitaannya mereka sebenarnya tidak terlalu. Tetapi yang mereka alami ketakutan, keluhan. Padahal mereka sebenarnya tidaklah terlalu menderita. Gitu ya. Misalnya pasien yang di jantung. Sebenarnya mungkin masalahnya nggak terlalu serius. Cuma karena dia terlalu fokus dengan penyakit dan dia takut. Nanti tiba-tiba jantung saya berhenti. Gitu ya.
Jadi memang dalam pelayanan orang sakit ini ya, ini pastoral ini memang perlu tuntunan, ya. Kita perlu memperhatikan sisi atau kondisi psikologis, kan begitu. Tetapi kita perlu ingat, intinya sebenarnya pelayanan pastoral kepada orang sakit bukan mempertimbangkan sisi psikologisnya, ya. Tetapi pelayanan kepada orang sakit itu adalah target kita seperti dokter, menyembuhkan, kesembuhan. Jadi kita harus berani dan dalam tanda petik sedikit nekat. Ya, kita harus cari cara supaya orang itu kita bisa temui, kita doakan. Ya. Jadi sisi-sisi lahiriah tadi, batiniah tadi itu hanya sebagai persiapan aja kita pelayanan. Karena intinya pelayanan pastoral adalah kita berdoa bagi dia dan kita adakan yang namanya sampaikan firman. Kata-kata firman yang menguatkan. Artinya tidak peduli dalam keadaan apapun dia, kita mesti sampaikan. Kita berdoa dengan keyakinan bahwa Yesus penyembuh. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kan itu intinya. Jangan sampai tugas kita pelayanan orang sakit, tetapi karena terlalu banyak di pertimbangan sisi lahiriah, batiniah, akhirnya kita tidak sampai tujuan itu. Ya, kita cuma sekedar datang nengok pulang. Gitu ya. Jadi kita juga harus tahu fokus utama kita. Apa yang harus kita lakukan. Oke, coba lanjut. Nah, dalam pelayanan-pelayanan orang sakit seperti yang sudah mulai kita pahami bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kunjungan, ya. Nah, saya ingatkan, kunjungan itu sangat penting. Ada kan yang berkata, Pak, berdoa saja dari rumah, apalagi ada Zoom. Nah, ini kan tantangan bagi kita ya. Ternyata kunjungan itu akan berbeda dengan kalau kita cuma doa. Doa sih dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi kan untuk pelayanan orang sakit ini, penting sekali itu untuk kita berada di situ. Ya. Nah, tentu kita ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah penting orang sakit dikunjungi? Apa yang mesti kita kata-katakan? Apa yang kita mesti lakukan? Dia mau terima apa enggak? Apalagi kalau kita pelayanan sakit, misalnya bukan pada jemaat. Misalnya ada saudara dari jemaat yang kita tahu dalam pergumulan kanker misalnya. Kan kita sering, kita mau Tuhan arahkan untuk kita layani mereka. Layani dia. Nah, kadang-kadang kan kita masih bertanya-tanya, wah dia terima enggak ya? Gimana? Nah, pelayanan pastoral kalau ada pertanyaan ini harusnya wajar. Karena ini memang satu pergumulan-pergumulan di dalam perkunjungan kita kepada orang sakit. Makanya penting sekali yang saya sampaikan tadi adalah kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan dengan orang ini? Bagaimana Tuhan akan memimpin orang ini? Karena penting sekali untuk meminta tuntunan Tuhan. Karena pada faktanya ya, ada orang-orang sakit yang memang mungkin belum waktunya. Ya. Kadang-kadang kita datang melakukan percakapan justru menambah rumit keadaan. Karena memang mungkin belum waktunya Tuhan arahkan. Gitu ya. Atau mungkin kita nggak tahu
secara spesifik kebutuhan orang ini. Karena banyak juga kan pasien-pasien dia seperti menyembunyikan kebutuhan yang utama. Dia sakit sebenarnya karena dia ada kepahitan misalnya. Ya kan? Kalau kita tidak dalam tuntunan Tuhan, nanti kita pelayanan tapi orang itu tidak mengalami sentuhan yang sebenarnya. Ya. Oke. Tetapi yang kita lakukan adalah kunjungan. Tetapi perlu mendengar dari Tuhan. Tuntunan dari Tuhan. Dan ingat nanti tujuan juga kita adalah mempertemukan orang itu dengan Tuhan. Supaya dia mengerti siapa Tuhan, ya. Dia mengalami jamahan Tuhan. Jadi jangan kita tergoda untuk dia tergantung kepada manusia. Tetapi yang paling penting adalah dia menerima jamahan Tuhan dan kesembuhan yang Tuhan kerjakan secara pengalaman pribadi dengan orang tersebut. Coba kita lanjut. Pastor harus memulai pelayanannya dengan mendengarkan. Nah ini kan. Baru setelah itu ia boleh berkata-kata dan berbuat. Yang dimaksud mendengarkan adalah bukan saja mendengarkan orang sakit, itu penting, seperti yang saya katakan, tetapi juga mendengarkan tuntunan Tuhan. Karena yang paling penting adalah melayani orang sakit itu, supaya orang sakit itu memiliki hubungan ya dengan Allah. Karena kan sakit penyakit ada banyak unsur. Dan kadang-kadang begitu dia mendapatkan sakit, apalagi seperti tadi, lama nggak sembuh-sembuh. Sudah puluhan kali kita doakan nggak sembuh-sembuh. Dia kan mulai ada pergumulan. Dia mulai meragukan Tuhan. Nah ini kan penting orang itu bertemu atau mengalami Tuhan. Kalau sudah begitu kan tinggal tunggu waktu dia mengalami kesembuhan. Karena Tuhan adalah penyembuh. Yang paling penting bagi orang sakit adalah pembebasan oleh percaya dan perdamaian dengan Allah. Karena kita tahu Tuhan selalu punya tujuan kepada setiap orang. Jika tubuhnya lemah, itu kita perlu layani supaya rohnya gitu ya, tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Pembicaraan tentang hal-hal ini dalam pelayanan pastoral harus berlangsung dengan hati-hati dan harus bijaksana. Contoh, misalnya kita mau bicara tentang dosa, jangan sampai kita seolah-olah dalam tanda petik berbicara bahwa dia itu sakit karena dosa. Tapi bisa saja demikian. Tapi jangan sampai seperti memojokkan dia, kamu lebih berdosa daripada orang yang sehat. Belum tentu juga kan. Ada juga orang yang sehat tapi dosanya juga lebih banyak. Ya, jadi kunjungan kepada orang sakit penting untuk dilakukan. Tetapi inti dari itu adalah dengar tuntunan Tuhan. Yang berikutnya, percakapan kalau nggak salah ya. Next. Nah, selain kunjungan, apa yang kita lakukan adalah percakapan dengan orang sakit. Tentu percakapan bukan sekedar omong-omong biasa. Walaupun ya, tidak juga menutup kemungkinan pembicaraan terjadi hal-hal yang ringan-ringan. Jadi jangan masuk langsung Tuhan berbicara, sakitmu. Mungkin ringan-ringan, gimana hobinya sekarang nggak bisa mancing lagi ya, contoh. Karena dia baru dapat celaka misalnya kan. Misalnya patah kakinya, terus dirawat gitu ya. Dia nggak bisa mancing. Kan biasanya orang kalau diajak ngobrol tentang hobi itu kan cepet dia. Loh, sering mancing di mana? Wow, saya sudah mancing di 10 kali, 10 danau. Wah, dia ceritakan itu bagus juga untuk membangun hubungan dan sebagainya. Ada percakapan-percakapan ringan, tetapi percakapan pastoral untuk orang sakit nih ya, bukan tentang itu, bukan sekedar omong-omong.
atau juga tidak sama dengan berkhotbah. Jadi ada ekstrim ya, ekstrim yang satu terlalu omong-omong yang ngalor ngidul gitu ya. Ekstrim yang satu terlalu khotbah ya, terlalu kaku ya, sampaikan firman, yuk kita doa, ini firman Tuhan mengatakan ini. Nubuatan di air zaman, Roh Kudus tercurah untuk menyembuhkan. Jadi kayak khotbah. Enggak juga. Pelayanan orang sakit bukan itu. Percakapan dengan orang sakit, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baiklah kita mendengar. Itu lebih baik. Jadi setelah mendengar dari Tuhan, dengar orang sakit itu. Dia mau ngomong apa? Dia mau curhat apa? Walaupun nanti curhatnya juga agak terbatas. Ya. Coba kita lihat tentang mendengar ini. Tentang percakapan. Coba next. Pelayanan yang banyak meminta waktu dan kesabaran. Jadi jangan jemu-jemu, jangan capek kalau kita ngomong-ngomong butuh waktu. Kadang berulang-ulang omongannya sama, ya. Kita ketemu minggu depan dia masih dirawat, kalau kita kunjungi lagi. Jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita tergesa-gesa, kita itu tidak memperoleh pertemuan yang sesungguhnya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kondisinya. Baru mau mengunjungi, waduh, saya sibuk sorry ya saya. Ada ibadah, ada ini, ada ini. Sediakan waktu. Berikan perhatian. Karena kalau dia ngomong, kita memberi perhatian penuh. Jadi jangan sedikit-sedikit dia ngomong, kita lihat handphone. Dia ngomong, kita lihat jam. Dia ngomong, kita terima telepon. Wah, itu gagal kita dalam pelayanan itu. Karena perhatian itu memberi dukungan kepada dia, memberi sentuhan kasih sayang. Walaupun dalam percakapan perlu juga kita tahu, ada juga orang-orang yang memusatkan percakapan kepada dirinya dan sakitnya. Ini juga harus disikapi bijaksana. Karena jangan mengagung-agungkan penyakit, apalagi iblis. Yang kita cakapkan, agungkan adalah Tuhan dan perbuatan yang ajaib. Jadi jangan setiap kali ketemu, kita biarkan dia untuk berbicara dan mengambil alih pembicaraan terus tentang keluhan-keluhan. Jadi seorang pastor atau pelayanan pastoral, tim pelayanan pastoral dapat menemukan dan menggunakan saat yang tepat tanpa menyinggung perasaan pasien yang dilayani. Sikapi dengan bijaksana. Karena percakapan pastoral intinya juga adalah kita itu harus mengendalikan percakapan itu. Jangan kita berkunjung, kita mau bicara tentang kesembuhan, kita biarkan temannya di situ bicara, wah memang sakit sekarang ngeri-ngeri. Ada ini, obat ini, bisa gagal ginjal. Jadi yang dibicarakan, waduh, hal-hal yang negatif. Nanti pasiennya tambah drop, bukan? Jadi kita yang harus mengendalikan juga. Timnya yang harus mengendalikan. Ya kan? Jangan yang dibicarakan masalah sakit. Terus kita nggak boleh percaya dokter, bahaya juga. Salah suntik, kita harus periksa. Wah, jadi pembicaraan itu yang menguasai. Pertemuan kita 1 jam, 45 menit bicara itu. Kan nggak proporsional. Itu boleh saja di awal-awal ya sebagai kata-kata pembuka. Coba kita next. Nah, jadi percakapan terjadi. Tetapi kita harus tetap ingat tujuan kita. Nah, ada hal-hal yang serius yang mesti kita kembali melihat. Allah dan penyakit. Jadi kadang-kadang banyak orang sakit bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah penyakit diderita seorang itu datang dari Tuhan? Apakah penyakit itu sebuah hukuman? Dalam kesempatan ini saya tidak akan berdiskusi panjang secara teologi yang mendalam tentang ini. Tetapi
saran dari banyak ahli pelayanan orang sakit, ya, berpendapat bahwa kita waktu melayani orang sakit harus tetap melihat penyakit itu sebagai musuh yang harus kita lawan dan kita kalahkan. Jadi atmosfer yang kita bawa adalah Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Jadi jangan sampai kita mau melayani orang sakit, kita kayak atmosfer setengah-setengah. Ya memang faktanya dia belum sembuh, ya kan? Wah, ini mungkin hukuman Tuhan. Ya sudah, kita nggak. Jadi yang kita bawa bukan atmosfer iman. Artinya gini, memang ada orang sakit. Ada orang juga mati juga. Hamba Tuhan pun mati juga gitu ya. Tetapi semuanya itu tidak menutup fakta bahwa Tuhan kita Tuhan penyembuh. Makanya ada yang teori, bukan teori ya, praktek, sampai praktek pun, sampai titik penghabisan pun, sampai koma, kita harus tetap percaya diri berdoa untuk kesembuhan. Kecuali, ya, orangnya sudah tua, jadi ini prinsip saya, dan keluarganya sudah berembuk, dia sudah koma beberapa hari, parah, Pak Pendeta, kita berdoa untuk serahkan saja kepada Tuhan. Nah, jangan dipaksakan, ya, karena ya banyak bukti ya, karena dia udah tua juga, dia sebenarnya sudah mau meninggal, tetapi karena dia belum plong, ya, dia belum. Nah, saatnya kita doa penyerahan. Ya, pengalaman saya juga, ya berdoa juga untuk penyerahan. 1-2 hari ya orang itu pergi juga. Tetapi selama masih ada harapan, apalagi anak-anak, orang muda, wah, biar dia sudah 12 selang infus, berdoa Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Karena banyak kesaksian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini memang akan berbeda ciri pelayanan Pentakosta, insan Pentakosta dengan ya mungkin aliran lain ya. Kita itu seiman, tetapi memang kadang-kadang di sini kita tidak sepaham ya. Ada kan yang sudah jangan berdoa buat mujizat. Ya memang sudah sakit lama. Ya berdoa aja untuk kasih Tuhan, zaman Tuhan. Nah itu memang, nah inilah yang saya sampaikan, pelayanan kepada orang sakit, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Jadi jangan juga kita pentantang petenteng ya. Sudah tahu-tahu dia lagi patah kaki, lagi digantung kakinya. Ayo berjalan, berjalan. Waduh. Kita bisa dituntut oleh dokter. Ya kan? Tapi sekali lagi kalau Tuhan suruh, ya kan? Tuhan suruh. Saya pernah berdapat Tuhan suruh berdoa di ketemu orang di mall. Doa. Dia sudah berapa kali keguguran. Doa, dia akan dapat anak. Ngomong di depan banyak orang. Jangan menyerah. Tuhan bilang, berikut kamu hamil, dapat anak. Benar, 2-3 anak keluar normal. Nah, itu kan makanya itu yang saya bilang. Pelayanan sakit juga butuh tuntunan. Jadi jangan juga karena kita nggak punya karunia kesembuhan nih. Jadi tiap kali bicara orang nggak ada iman. Ya kita serahkan saja sama Tuhan ya. Kalau Tuhan sembuh, sembuh. Kalau enggak, ya terserah Tuhan. Nah ini memang perlu pemahaman. Pelayanan orang sakit pertama bangkitkan imannya. Karena apa ya? Kita itu selalu di pihak Tuhan. Dan kita itu di pihak dokter. Dokter apa tujuannya kalau ketemu pasien? Sembuh kan? Pasti dia akan usahakan sembuh. Bapak harus begini, akan sembuh. Nggak ada dokter, ya kita coba aja ya, kita ini. Ya kecuali memang mungkin satu secara teori, misalnya cancer, tapi kan dokter secara umum tujuannya orang ini sembuh. Gitu. Kita di pihak Tuhan. Tuhan ingin kita sehat. Amin. Tuhan ingin pasien-pasien yang kita layani menjadi pasien yang sehat dan sembuh. Oke, lanjut. Ada juga pergumulan tentang dosa dan penyakit. Memang betul.
Seorang pastor harus hati-hati. Ia tidak boleh melakukan kesalahan dengan fokus yang panjang teologi tentang dosa dan penyakit. Dalam Alkitab, hubungan antara orang sakit dan dosa tidak pernah digambarkan sebagai satu hal yang umum, tetapi tidak disangkal. Ada penyakit-penyakit yang memang datang karena dosa. Ya. Tetapi memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa, ada banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Jadi tidak berhubungan langsung dengan dosa pun, orang-orang suci pun, orang-orang saleh pun sakit. Ada pendeta kampanye kesembuhan, tapi dia sakit gula, sakit jantung. Ya kan? Ya, karena memang manusia terbatas. Memang penting sekali untuk membimbing seseorang itu dalam pengakuan dan minta pengampunan dosa dan berdoa untuk kesembuhan. Makanya ada satu ilmu yang diturunkan oleh pendeta-pendeta, apalagi dia belum kenal orang itu. Misalnya dia baru diundang untuk bertemu, tolong doakan saudara saya lagi sakit. Dia belum sempat bertanya tentang orang itu, gimana kelakuannya, gimana. Nah, penting juga ajak pengakuan. Kan kita juga, makanya biasanya pendeta mencontohkan dia berbicara, Tuhan ampuni dosa kami. Jadi kita juga mesti mengatakan untuk diri kita sendiri supaya yang sakit juga mengakui dosanya. Tapi jangan menuduh, kamu ini sakit karena berdosa. Coba minta ampun. Akui dosamu. Jangan juga ya. Jadi makanya biasanya pendeta dalam doa, kalau saya misalnya, yuk kita berdoa ya, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ya, orang sakit itu ikuti. Ampuni dosaku, gitu ya. Kelemahan, segala kepahitan, dia ulangi. Nah itu penting sekali minta tuntunan Tuhan. Ada doa-doa yang kita tidak langsung doa, tapi kita minta orang itu bersama kita mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa. Karena penting sekali, tujuan utama kan pembebasan dia, dan dia berdamai dengan Allah. Yang lain kan bonus, kesembuhan kan bonus juga. Waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Oke, next. Ini bagian ketiga tentang depresi. Coba dari bagian yang sakit dulu, ada yang mau tambahkan atau mau bertanya? Saya persilakan. Pak, saya mau tambahkan boleh Pak? Boleh, silakan. Ya, jadi menarik banget ya Pak sebenarnya soal melayani orang-orang yang sakit ya Pak ya. Karena saya pribadi juga mengalami sendiri gitu ya Pak ya. Dan menurut saya juga Pak, orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang yang begitu apa ya Pak, maksudnya ladang penginjilan yang sangat subur gitu ya maksudnya. Kenapa? Karena memang ketika orang itu sakit, ketika dia berada di posisi sakit gitu ya, orang itu akan tertarik dari dunia lainnya gitu. Dunia yang tadinya mungkin dia fokus sama uang, fokus sama hal-hal duniawi gitu kan. Nah, dan ketika dia sakit, dia akan fokus kepada penyakitnya kan. Fokus kepada satu hal, penyakitnya dia mau sembuh. Nah, ini sebenarnya menarik banget gitu, Pak. Jadi orang-orang sakit itu memang sangat mudah diinjili gitu. Kalau menurut saya ya, Pak ya. Dan itu yang saya alami sendiri juga, Pak. Jadi memang bahkan sampai sekarang saya masih mengalami sakit ya, Pak ya. Jadi dari usia 6 tahun sebenarnya, itu saya mengalami satu penyakit namanya retinitis pigmentosa ya, Pak. Itu menyerang retina. Tapi di usia 13 tahun atau 12 tahun waktu itu saya baru diinjili, Pak. Dan akhirnya memang saya katakan melalui proses sakit itu saya akhirnya menerima Tuhan dan lahir baru sampai saat ini. Dan yang tadi mungkin tadi Pak Hari juga sempat bilang ya bahwa dalam melayani orang sakit khususnya orang yang mungkin sudah memiliki durasi yang lama gitu ya dalam penyakitnya, itu memang harus ada pelayanan yang lebih khusus ya. Dan memang kalau saya pikir juga ya Pak ya dalam gereja gitu untuk melayani seorang sakit mungkin bisa dibikin modelnya ada tingkatan-tingkatan gitu ya Pak ya.
harus dibedakan dengan orang yang mungkin baru sakit sebentar dengan orang yang udah sakit bertahun-tahun. Dan ini menarik banget gitu. Kenapa? Karena ya tadi ketika seseorang udah sakit bertahun-tahun, dia mungkin sudah berada di titik hopeless gitu ya, frustasi kayak yang di kolam Bethesda itu kan udah 37 tahun ya. Ya 35 tahunan ya Pak ya. Itu udah lama banget sampai dia tuh udah bingung gitu. Tuhan mau nanya kamu sembuh aja dia udah nggak kepikiran lagi karena dia udah fokus kepada penolakan dan juga kekecewaan yang dialami gitu kan. Nah, ini sebenarnya jadi PR gereja juga ya untuk bisa melayani orang-orang yang seperti ini. Dan memang kita mungkin sekarang menyebutnya tadi Bapak juga bilang ya soal orang-orang yang cacat gitu. Atau sekarang memang bahasanya lebih diperhalus ya Pak, ya disabilitas ya Pak ya. Nah, jadi orang-orang disabilitas ini saya rasa itu adalah ladang yang cukup baik ya untuk menjadi salah satu sarana ladang pemberitaan Injil. Karena yayasan tempat saya melayani juga melakukan hal itu Pak. Dan kita sudah hampir 100 sih, hampir 100 teman-teman yang tanda kutip sakit tadi, yang sudah bertahun-tahun sakit, dan akhirnya mereka dipulihkan, terima Yesus, dan sekarang bahkan mereka mau hidup untuk melayani Tuhan gitu. Mungkin secara fisik masih belum sembuh gitu ya, tapi itu bukan berarti bahwa teman-teman yang sakit secara fisik ini, ketika mereka terima Tuhan dan sekarang sudah dipulihkan, bukan berarti mereka kayak mengabaikan bahwa, oh saya udah nggak mau sembuh lagi kok, begitu. Saya pun sampai sekarang masih bilang sama Tuhan, saya mau sembuh dan saya percaya Tuhan adalah Allah yang penyembuh. Cuman kita nggak tahu kapan gitu kan, kayak wanita pendarahan kan 12 tahun baru ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Terus yang 35 tahun itu, jadi ada proses gitu. Dan saya menikmati gitu Pak, proses di mana saya masih menantikan pengharapan itu sampai di STT ini juga gitu ya Pak ya. Jadi yang ingin saya tambahkan adalah menurut saya orang-orang sakit ini adalah ladang penginjilan yang sangat subur gitu. Karena mereka berada di titik saya butuh pengharapan. Dan disitulah kita bisa masuk untuk memberitakan tentang Yesus. Karena Yesus itu kan pengharapan ya, dan bukan hanya pengharapan secara fisik sembuh, tapi secara hati, secara mental pun kita disembuhkan gitu. Kayak saya akhirnya mengalami pemulihan secara mental, secara hati, secara pemikiran gitu. Itu ya karena orang-orang yang setia waktu itu melayani saya Pak ya, walaupun saya mungkin awalnya marah sama Tuhan apa segala macam gitu. Dan mereka dengan sabar melayani saya dan bukan fokus kepada kesembuhan pada saat itu. Fokusnya lebih kepada Tuhan Yesus mengasihi kamu gitu. Tuhan Yesus menerima kamu. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kamu. Kamu harus ngerti gitu. Nah, itu awalnya saya mungkin tahu Tuhan Yesus cuman Tuhan Yesus yang penyembuh. Akhirnya saya tahu, oh, ini Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan tubuh dan jiwa saya gitu dan roh saya gitu kan. Nah di situ jadi menarik banget sebenarnya kalau ngomongin orang-orang sakit karena ini satu-satu ladang penginjilan yang cukup subur gitu Pak untuk bisa kita jangkau gitu sih. Karena saya menyaksikan sendiri gitu Pak. Dan mungkin ya tadi gereja juga bisa mulai membuat strategi ya karena kita nggak ada yang pernah tahu ketika kita kunjungan ke rumah-rumah sakit kita nggak pernah tahu orang ini mungkin akan Tuhan sembuhkan besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi kan gitu kan. Tapi apakah ketika kita sudah kunjungan sekali belum sembuh, lalu 3 kali belum sembuh, lalu setelah itu ya sudahlah gitu kan. Tapi kita harus punya strategi juga bagaimana pada akhirnya kita harus membawa orang ini kepada Kristus gitu sih. Itu sih Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, benar sekali ya. Makanya di salah satu poin yang saya sampaikan tadi kan tugas utama pelayanan orang sakit sebenarnya bukan fokus kepada sakitnya itu, tetapi fokus kepada pembebasan dia, pengenalan dia akan kasih Tuhan, gitu. Karena itu arti segala-galanya. Tapi juga bukan berarti kita tidak menyampaikan tentang kesembuhan di dalam Tuhan, ya. Kita harus tetap berdoa bagi kesembuhan, tetapi inti utamanya adalah dia itu bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Karena kalau dia bertemu dengan Tuhan, ya karena memang Tuhanlah yang menyembuhkan dia, kan? Jadi seperti kesaksian tadi ya. Nah itu memang makanya itu harus hati-hati. Jadi pelayanan orang sakit juga perlu dipersiapkan ya. Walaupun kita juga nggak perlu jago-jago teologi banget gitu ya, tapi kita tahu porsinya, ukurannya apa. Paling utama memang ya kesabaran, ya mendengar dari Tuhan, mendengar dari pasien gitu ya. Nanti di bagian akhir tentang apa tadi, saya
depresi. Nah, itu sudah masuk banyak orang pada level di mana dia sudah, apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Bahkan ada orang-orang yang sudah tingkat depresinya itu memang sudah kehilangan kemampuan. Masa lalu dia sudah nggak bisa damai, dia udah nggak bisa bergerak di masa kini, dan dia tidak punya pengharapan di masa depan. Nah, ada 3 fase yang kita lakukan. Nanti saya coba kirimkan, saya tidak jelaskan fase-fase apa yang dialami, tetapi fase-fase yang pastor harus lakukan, baik di fase pertama, bahkan di fase pertama kita dilarang untuk berdiskusi atau menjelaskan sesuatu kepada orang yang depresi, karena percuma, memang dia tidak akan ngerti. Yang cuman kita bisa lakukan adalah ya berdoa bagi dia. Ya, coba next PowerPoint-nya. Nah, ini. Misalnya pada level yang pertama ada 2 pilihan yang dilakukan oleh seorang pastor. Dia menghubungi psikiater atau dokter jiwa, ya, atau misalnya tidak bisa atau mungkin belum sampai di situ, dia hanya menyampaikan kasih Allah dan kesetiaan Allah. Dia keep kontak dengan pasien dan tidak untuk melakukan dialog atau diskusi. Ya, karena pasien dalam posisi begitu sih dia sudah berat ya. Ini yang melankolikus ya. Itu depresi yang jenis ini ya. Fase kedua itu paling sulit. Kita nggak boleh juga menyalahkan dia, tetapi tetap memberi pengertian dan mengunjungi dan memperhatikan orang itu. Nah, fase ketiga itulah pemulihan. Biasanya ada dalam proses kejiwaan itu dia akan sembuh, menjadi berangsur-angsur menjadi baik dengan sendirinya. Dia ketidaksanggupan mulai berkurang, ia mulai bisa melihat masa depan. Nah, disinilah sebenarnya seorang pastor atau pelayan berbicara kepadanya tentang kasih, anugerah, dan pengharapan terhadap orang-orang berdosa. Menurut orang-orang yang berpengalaman di bidang ini, pastor tidak perlu membicarakan hal-hal yang lalu lagi, menggali lagi tentang dosa-dosa atau keluhan-keluhan dia. Dia berbicaralah tentang Roh Kudus yang memimpin dan menolong orang yang putus asa dan tidak mempunyai harapan. Bagaimana Roh Kudus bisa menolong, membimbing dia untuk memberikan pengharapan. Ya, mungkin kita bingung karena di sini langsung fase. Karena memang kalau di buku ini orang yang depresi ini mengalami 3 fase ya. Fase ini sebentar, coba saya lihat ya. Jadi ini yang dinamakan depresi endogen ya. Salah satu bentuk depresi yang biasa dihadapi itu sampai depresi endogen ya. Depresi ini menurut para ahli merasa tertekan dan dia merasa tidak sanggup lagi sehingga dia ia menjadi ya seperti orang kurang waras ya. Dia mengalami 3 fase. Pertama dikatakan dia menderita. Pertama, dia merasa dunianya itu menjadi kecil. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengarahkan dirinya ke luar ya. Dia merasa nggak berdaya. Dunia luar itu seperti asing. Tidak berarti baginya. Jadi ada orang-orang sudah pada level ini kan sudah seperti orang jadi kurang waras ya. Jadi sudah
dia merasa di dunia sekeliling sudah aneh, ya, dia sudah berbicara sendiri, dia sudah merasa tidak mampu, begitu ya. Fase kedua adalah dia. Shalom Pak Royke, maaf 1 menit lagi ya Pak waktunya. Oh, 1 menit lagi ya. Iya. Nanti nih Pak. Nanti kita bicara berikutnya ya, atau nanti saya akan coba buat keterangan yang lebih rinci tentang depresi ini ya. Tapi intinya kita siapkan, kita layani pelayanan pastoral untuk orang sakit, tetapi kita juga harus melakukan percakapan-percakapan, kunjungan, doa, dan minta tuntunan Tuhan. Oke ya? Siap. Saya rasa cukup sekian. Saya persilakan yang berdoa untuk tutup. Sebentar sebelum tutup. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Coba kasih tahu saya. Hadir semua ya Pak. Hadir semua. Hadir semua ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu silakan yang berdoa, sudah habis waktunya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kelas malam ini. Kiranya apa yang telah kami terima dari Pak Royke pada malam ini, Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, dosen kami Bapak Royke, perlindungan, penjagaan, dan penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap langkah-langkahnya. Kami juga mau melanjutkan chapel malam, kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, baik. Pak Royke. Terima kasih Pak Royke, selamat malam. Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Royke.